Le Dongzeng, Gu Hong terkejut, dan rasa dingin menyelimuti tulang punggungnya, memberikan kejutan. Le Dongzeng, Master Sekte-Sekte Gunung Patah yang meninggalkan pelelangan kamar dagang sumber valet sebelumnya, sebenarnya terbaring di sana berlumuran darah pada saat ini, tidak bergerak, hidup dan mati tidak diketahui. Kemungkinan kematiannya tinggi, karena Gu Hong tidak melihat aura apapun. Seluruh darah hampir membeku, kaku di sana untuk waktu yang lama dan tidak bergerak. Le Dongzeng adalah alam kaisar tingkat pertama veteran. Ada desas-desus bahwa dia mungkin menerobos ke alam kaisar tingkat kedua kapan saja. Bagaimana orang kuat seperti itu bisa berakhir seperti itu? Siapa yang melakukannya? Sebelumnya, dia masih hidup dan menendang. Sepertinya dia akan membalas dendam pada anak di kamar pribadi 3. Kenapa dia seperti ikan mati sekarang? Gu Hong tidak berani bergerak untuk waktu yang lama, karena takut akan ada musuh kuat yang bersembunyi di dekatnya. Namun setelah menunggu selama 1 jam, tidak ada yang aneh. Gu Hong memiliki keberanian untuk berdiri dan berjalan menuju Le Dongzeng dengan waspada selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, ketika dia sampai di depan Le Dongzeng, Gu Hong melihat kematiannya yang tragis dengan ekspresi yang menakjubkan di wajahnya. Satu gerakan. Le Dongzeng terbunuh oleh satu gerakan. Ada sidik jari 5 yang jelas di dadanya. Dadanya benar-benar runtuh. Dan masih ada darah yang belum kering di mulut dan hidungnya. Dan matanya yang terbuka lebar penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Seolah melihat sesuatu yang luar biasa sebelum mati. Meneguk. Gu Hong menelan ludahnya. Orang kuat seperti Le Dongzeng adalah eksistensi superior di matanya. Dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Seberapa kuat orang yang membunuhnya? Apakah itu anak di kamar No. 3 atau bukan? Itu ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa tinggal di Maplewood City. Jika anak itu mengetahui bahwa dia telah membocorkan keberadaannya, nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Dengan keterkejutan di sekujur tubuhnya, Gu Hong melirik tangan Le Dongzeng, dan tidak melihat jejak space ring. Dia pikir itu diambil oleh orang yang membunuhnya. Tidak berani tinggal lebih lama lagi. Memotivasi Soski, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia buru-buru meninggalkan tempat ini. Kecepatan 1 atau 200 orang lebih lambat dari yang diharapkan Yang Kai, dan mereka berhenti dan pergi jauh-jauh. Butuh 10 hari untuk berjalan hampir setengah jarak. Untungnya, tidak ada bahaya. Jika dalam waktu normal, sekelompok orang seperti itu berjalan di batas bintang, mudah menjadi sasaran beberapa seniman bela diri yang nakal. Tetapi Yang Kai ada di sini, dan orang-orang yang berani datang dan bertarung untuk makanan liar hanya akan mati sengsara. Tiba-tiba meninggalkan tanah yang tumbuh subur secara turun-temurun. Baik keluarga Zhang dan keluarga Qin sedikit bingung. Semakin tua mereka, semakin banyak orang-orang muda yang penuh rasa ingin tahu dan antisipasi terhadap dunia luar. Terutama Zhang Ruoyu, yang terus bertanya pada Yang Kai kapanpun dia bebas. Hal-hal aneh apapun bisa membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Kepribadian gadis itu benar-benar berbeda dari Ruoshi. Lincah dan aktif. Dia tampaknya memiliki energi yang tak habis-habisnya dan pertanyaan yang tak ada habisnya. Yang Kai tidak menunjukkan ketidaksabaran. Dia kebetulan memperkenalkan situasi wilayah utara dan sektenya sendiri kepada keluarga Zhang dan Qin. Jadi dia menjawab Zhang Ruoyu ketika dia bertanya kepadanya. Dan secara bertahap memenuhi lebih dari 100 orang ini dengan kerinduan akan wilayah utara dan istana surga tinggi. Dengan cara ini, setelah berjalan selama lebih dari 20 hari, sekelompok orang akhirnya datang ke bekas situs sekte 1000 daun. Membawa 2 keluarga besar ke dunia kecil Kaisar Surgawi Lembah Dunia Kecil. Datang ke lembah, mengaktifkan formasi hukum ruang angkasa, dan membagi lebih dari 100 orang menjadi beberapa kelompok, dan mengirim mereka ke istana surga tinggi satu persatu. Setelah Yang Kai hampir selesai, dia membawa kelompok terakhir lebih dari selusin orang ke istana surga tinggi. Hua Qingxi segera menyapanya, Tuan Istana. Baru saja ketika gelombang pertama seniman bela diri dikirim, 2 murid sekte 1000 daun yang menjaga di sini segera mengirim pesan ke Hua Qingxi, manajer besar. Hua Qingxi tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia bergegas untuk menyelidiki. Setelah beberapa pertanyaan, dia menyadari bahwa Yang Kai mengatur agar mereka datang. Jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Yang Kai mengangguk, melirik seniman bela diri dari 2 keluarga, dan tersenyum sedikit. Pada saat ini, semua lebih dari 100 orang ini menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan mata mereka penuh kejutan dan kegembiraan. Zhang Ruoyu membuka tangannya dan wajahnya penuh kegembiraan, seolah-olah dia ingin merangkul seluruh dunia. High Heaven Palace pada awalnya adalah fondasi dari Asking Passion Sect. Gunung dan sungai spiritual di sini kaya akan energi spiritual, yang sebanding dengan kota Maplewood. Tiba-tiba, semua orang berada di negeri dongeng seperti itu. Setiap orang seperti terlahir kembali. Jika mereka tidak menahan diri,
Saya khawatir mereka semua akan berteriak. Zuking tidak datang kan? Yang Kai melihat sekeliling dengan waspada, dan bertanya pada Hua Qingxi dengan suara rendah. Tidak, Hua Qingxi menggelengkan kepalanya. Baik sekali, Yang Kai menghela nafas. Meskipun dia tahu bahwa Zuking tidak bisa datang secepat ini. Bagaimanapun, dia akan pergi ke tempat hantu bumi beku. Dan dia harus melacak asal-usul orang-orang setelah kematian klan. Dia takut jika Zuking benar-benar datang. Dia akan terjebak dengan dia lagi. Tuan Istana, bagaimana orang-orang dari dua keluarga ini harus diatur? Hua Qingxi bertanya. Yang Kai berkata, kamu adalah manajer besar. Mengapa bertanya kepada saya? Atur saja sesuka kamu. Tetapi tidak perlu perlakuan khusus. Temukan beberapa orang dengan bakat yang baik dan pilih mereka sebagai kelompok pertama murid surga tinggi. Palace. Dan fokuslah untuk melatih mereka. Dimengerti, Hua Qingxi mengangguk. Ketika Yang Kai mengatakan itu, dia tahu itu di dalam hatinya. Kamu pergi untuk membuat pengaturan. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Yang Kai melambaikan tangannya. Iya, Hua Qingxi menjawab. Dan kemudian terbang ke udara. Dan berteriak dengan lembut. Setiap orang yang telah memasuki istana surga tinggiku. Kalian adalah orang-orang dari istana langit tinggiku. Ikutlah denganku. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar. Dan ketika dia berbicara, orang-orang dari kedua keluarga segera turun dengan kagum dan mengikuti satu demi satu. Lebih dari 100 orang berjalan bersih dalam sekejap mata. Yang Kai mengguncang sosoknya dan pergi ke kamarnya. Setelah setengah hari, Hua Qingxi datang untuk melaporkan situasinya. Anggota dari dua keluarga diatur di sebuah gunung dengan energi spiritual yang baik. Ada juga bangunan yang sudah jadi di sana, cukup untuk mereka tinggali. Hua Qingxi juga meninggalkan mereka beberapa sumber daya budidaya. Beritahu mereka bahwa dia akan datang untuk menyelidiki situasi kultivasi orang-orang 1 tahun kemudian. Dan memberi mereka status berbeda tergantung pada kemajuan kultivasi. Tidak ada yang salah dengan pengaturan ini. Orang-orang dari dua keluarga tidak akan mengeluh tentang hal itu. Awalnya, di kota Maplewood, kedua keluarga bertahan di celah-celah. Mereka selalu dalam ketakutan. Sekarang, Istana Surga Tinggi tidak hanya memberi mereka tempat tinggal yang aman dan terlindungi. Itu juga merupakan lingkungan budidaya yang baik, secara alami bersemangat dan bahagia. Tuan Istana, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Saya tidak tahu apa itu. Hua Qingxi bertanya setelah melaporkan urusan kedua keluarga. Itulah masalahnya. Aku pergi ke kamar dagang sumber valet kali ini untuk membuat kesepakatan dengan mereka di wilayah selatan. Yang Kai secara singkat mengatakan tentang transaksinya. Hua Qingxi berkata, lalu apa? Yang Kai berkata, lalu saya tiba-tiba bertanya-tanya apakah kita dapat mencapai hubungan kerjasama jangka panjang dengan kamar dagang sumber valet. Kami berada di wilayah utara, dan mereka berada di wilayah selatan. Ada produk yang berbeda antara kedua wilayah. Beberapa bahan mungkin kaya di sini. Tetapi ketika datang ke wilayah selatan, itu langka dan mahal. Ada juga beberapa hal yang terbalik. Jika kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Beli dan jual, Hua Qingxi bisa melihat menembus. Di batas bintang. Banyak pedagang melakukan ini. Tetapi mereka harus melewati ribuan gunung dan sungai dan melewati banyak rintangan berbahaya untuk berjalan di antara dua wilayah besar. Sedikit kecerobohan adalah perbedaan antara manfaat dan kerugian. Tapi Istana Surga Tinggi berbeda. Ada formasi hukum ruang lintas domain di sini. Dan kamu dapat datang di antara dua wilayah besar dengan santai. Dengan keuntungan alami ini, bisnis ini benar-benar menguntungkan. Hua Qingxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku sudah memikirkannya. Oh, apakah kamu punya pikiran? Yang Kai menatapnya dan berkata. Hua Qingxi dengan sungguh-sungguh berkata, ide ini sangat bagus, dan pasti berhasil. Tetapi ada hal yang sulit. Saya ingin tahu apakah Raja Istana telah memikirkannya. Saya ingin mendengar detailnya, Yang Kai bertanya dengan rendah hati. Tenaga kerja tidak cukup, seperti yang kamu tahu. Situasi Istana Surga Tinggi kami, tidak banyak murid. Jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu pasti akan membutuhkan banyak tenaga. Tetapi dibandingkan dengan ini, sumber materialnya adalah masalah besar. Kecuali apa? Hua Qingxi terkekeh dan berkata, kecuali Tuan Istana meminta seseorang untuk membantu mengumpulkan perbekalan. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, misalnya, Istana Naga Api dan Sekte Langit Penuh. Kakak Hua, kamu sangat pandai menjadi jahat. Hua Qingxi cemberut. Ngomong-ngomong, dua sekte mereka berutang begitu banyak kristal sos kepada kita, dan membiarkan mereka mengimbanginya dengan bahan. Itu juga sangat baik kepada mereka. Iya, Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong,
Masalah ini mungkin juga akan disebutkan ke Ice Heart Valley. Ice Heart Valley tidak lebih buruk dari kita, dan memiliki fondasi yang dalam. Seharusnya mudah untuk mendapatkan beberapa persediaan dari Northern Territory. Titik petik 2. Baik, pun apa yang ingin kamu beli atau jual, kamu harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga kehilangannya. Hua Qingxi berkata, saya secara pribadi akan pergi ke wilayah selatan untuk menyelidiki masalah ini. Jika ini terjadi, itu terkait dengan rencana masa depan Istana Surga Tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa Yang Kai sekarang kaya, Fire Dragon Place dan Full Sky Sect juga berhutang pada High Heaven Palace. Tetapi jika sebuah sekte ingin bertahan lama, ia harus memiliki bisnisnya sendiri. Yang Kai tidak tinggal lama di Istana Surga Tinggi, dan kembali ke wilayah selatan keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Yang Kai melihat pegunungan yang bergulir di depannya, tubuhnya goyah. Pegunungan itu persis pegunungan Azuresun, dan dia pergi ke kuil Azuresun. Meskipun dia hanya seorang murid terdaftar di kuil Azuresun, bagaimanapun juga dia memiliki token Azuresun Gold. Apakah itu Wen Zishan atau Gao Sweating, dia harus dihargai. Sekarang dia telah kembali ke wilayah selatan, dia harus kembali ke kuil untuk melihatnya. Selain itu, dia harus pergi ke cermin gerakan ilahi untuk memberitahu Tianyan bahwa dia telah menemukan buah tubuh segar. Awalnya, dia berencana untuk memurnikan fresh body pill sendiri. Tetapi sekarang dia memiliki Ji Ying sebagai pembantu. Masalah pemurnian fresh body pill ini secara alami dipercayakan kepada Ji Ying. Sebelum dia pergi, Yang Kai telah meninggalkan semua bahan obat di Istana Surga Tinggi. Dia yakin dia bisa mendapatkan pil tubuh segar ketika dia kembali nanti. Selama ada pil tubuh segar ini, maka Tianyan dapat membentuk kembali tubuhnya, menyingkirkan belenggu cermin gerakan ilahi, datang ke dunia batas bintang, dan menjadi dukungan yang kuat untuk Istana Surga Tinggi. Sebuah ahli tingkat kaisar yang hebat sebagai pendukung, Istana Surga Tinggi akan menjadi sekte kaisar yang hebat bahkan jika itu bukan sekte kaisar yang hebat. Pada saat itu, statusnya pasti tidak akan jauh lebih buruk daripada Star Soul Palace dan Ghost Palace. Tiba-tiba, Yang Kai berhenti, tetap dalam kehampaan, melihat ke samping dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman mana yang licik, mengapa tidak muncul? Ketika kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya tiba-tiba meledak dari kehampaan di sana. Cahaya menyilaukan, menyebabkan Yang Kai menyipitkan matanya. Ketika cahaya menghilang, dua sosok agung dan luar biasa terungkap. Salah satunya adalah pria parubaya dengan wajah putih dan tanpa janggut, dan ekspresi tanpa kemarahan atau prestise. Yang lainnya adalah seorang pria muda yang terlihat mirip dengan Yang Kai, tampan dan kuat. Keduanya tampak agak mirip dalam penampilan, seolah-olah hubungan antara ayah dan anak. Pria parubaya itu baik-baik saja, matanya datar. Tetapi ketika pemuda itu memandang Yang Kai, matanya penuh semangat juang. Xiao Senior, Yang Kai mengangkat alisnya. Xiao Yu yang berkata, apakah kamu Yang Kai? Persis, Yang Kai mengangguk, menatap pemuda itu, tersenyum dan berkata, Saudara Xiao, tidak menyangka akan melihatmu di sini setelah terakhir kali di Star Fragment Sea. Kedua orang ini memang dari Star Soul Palace, dan Yang Kai mengenali mereka. Tak perlu dikatakan bahwa pemuda itu adalah Xiao Chen. Yang Kai telah berurusan dengannya berkali-kali, dan setiap kali dia mengikuti Putri Lansun, bertindak sebagai pelindung bunga. Dan ayahnya, Xiao Yuyang, juga merupakan salah satu tahap kaisar pertama yang dilihat Yang Kai setelah dia datang ke batas bintang. Pada saat itu, Xiao Yuyang adalah utusan bintang perak dari Istana Jiwa Bintang, dan kultivasinya adalah alam kaisar tingkat kedua. Ini adalah keberadaan yang perlu diperhatikan oleh Yang Kai. Dia bisa meledakkannya sampai mati dengan satu nafas. Setelah bertahun-tahun, aura Xiao Yuyang tampak semakin kuat dan kuat, mencapai tingkat alam kaisar tingkat ketiga. Adapun Xiao Chen, tingkat kultivasinya tidak lemah, alam kaisar tingkat pertama. Tampaknya dia telah mendapatkan banyak hal di Laut Fragmen Bintang. Kedua orang ini tiba-tiba muncul di sini, dan mereka kebetulan menghalangi jalan Yang Kai. Niatnya sudah jelas. Penatua Tan Junhao dari Istana Jiwa Bintang dan Diaken Wu Ming terbunuh. Istana Jiwa Bintang telah menyelidiki masalah ini untuk sementara waktu. Setelah memeriksanya, wajar untuk mengetahui tentang Yang Kai. Tetapi keberadaan Yang Kai baru-baru ini agak misterius. Bahkan jika Istana Jiwa Bintang adalah sekte Kaisar Agung dan memiliki banyak mata, itu bahkan tidak bisa memahami gerakannya. Beberapa hari yang lalu, mereka menerima pesan dari seorang murid bernama Luo Ping bahwa dia telah melihat Yang Kai di kota Maplewood. Xiao Yuyang bergegas tanpa henti. Xiao Yuyang juga merupakan salah satu tetua dari Istana Jiwa Bintang. Dia memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa. Dia tidak harus pergi sendiri untuk Yang Kai.
Hanya saja dari berita dari Star Soul Palace, Tan Junhao dan Wu Ming sama-sama terbunuh di tangan Yang Kai. Dengan catatan yang begitu kokoh, orang dengan tingkat kultivasi yang buruk tidak akan terlalu berguna. Hanya Kaisar Realem tingkat ketiga yang bisa melakukannya. Untuk urusan Tan Junhao, alam Kaisar tingkat ketiga dari Istana Jiwa Bintang semuanya telah dikirim, mencari keberadaan Yang Kai. Xiao Yu yang tahu bahwa Yang Kai adalah murid dari kuil Azure Sun. Diam-diam dia merasa bahwa sejak Yang Kai muncul di Maplewood City, dia mungkin kembali ke Azure Sun Temple, jadi dia menyergap di sini. Fakta membuktikan bahwa spekulasinya bagus, dan dia menunggu di sini untuk waktu yang lama. Dalam beberapa bulan, dia menangkap Yang Kai. Mendengar kata-kata Yang Kai, Xiao Chen mencibir. Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, dia tidak menempatkan semua orang di matanya. Dan dia tampaknya memiliki rasa superioritas yang kuat di depan siapapun. Setelah beberapa kontak, bagaimana Yang Kai tidak tahu gayanya? Jadi dia hanya tersenyum dan tidak marah. Tetapi memandang Xiao Yuyang dan berkata, saya tidak tahu untuk apa senior Xiao menghentikan anak ini. Apakah kamu berani bertanya dengan sadar? Xiao Chen sangat marah, dan menunjuk Yang Kai dengan pedang panjang di tangannya. Kamu masih tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sendiri? Masih berpura-pura? Yang Kai tersenyum dan berkata, saya tidak mengerti apa yang dikatakan Brother Xiao. Xiao Chen berkata dengan wajah cemberut. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau hanya berpura-pura? Yang Kai tidak menghiburnya. Dia hanya menatap Xiao Yuyang, membuat Xiao Chen marah. Xiao Yuyang meletakkan tangannya di punggungnya. Wajahnya tenang. Tetapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Nama Yang Kai. Dia sangat aneh sebelumnya. Dan dia hanya samar-samar ingat bahwa seseorang dengan tahap Daosos membuat tungku pil sangat luar biasa. Dan dia sangat populer. Dan orang itu bernama Yang Kai. Dia tidak tahu yang lain. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga bertanya tentang Yang Kai dengan hati-hati dengan Xiao Chen. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa pemuda ini sedikit menakutkan. Dan semua hal yang dia lakukan, bahkan menurut pendapatnya, sangat sulit. Putranya sendiri dapat dianggap sebagai naga di antara orang-orang, tetapi dibandingkan dengan pihak lain, ia tampaknya pucat jika dibandingkan. Saat ini, Xiao Yu yang memberi Yang Kai poin lebih tinggi. Dia adalah penatua dari Istana Jiwa Bintang, dan dia memiliki tingkat kultivasi dari alam kaisar tingkat ketiga. Ketika dia adalah seorang pemuda tingkat satu kaisar realem tingkat, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun ketika menghadapinya, melainkan berbicara terus terang dan tenang. Tan Junhao dan Wu Ming benar-benar dibunuh olehnya. Kecurigaan mendalam muncul di hati Xiao Yuyang. Kekuatan Yang Kai terletak di sini. Tan Junhao dan Wu Ming tidak berada di lumpur. Bagaimana mereka bisa mati di tangannya? Tetapi menilai dari pertanyaan di Istana Jiwa Bintang selama ini dan pengakuan lebih dari 20 tahap kaisar, kematian Tan Junhao dan Wu Ming, bahkan jika itu tidak dibuat oleh Yang Kai, pasti tidak dapat dipisahkan darinya. Tan Junhao, Wu Ming, Xiao Yuyang tidak banyak bicara, tetapi hanya memberikan dua nama. Menatap mata Yang Kai, seolah-olah melihat jauh ke dalam hati Yang Kai, untuk menangkap fluktuasi psikologis sekecil apapun. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, ternyata ini masalahnya. Nah, jika senior Xiao ada di sini untuk menanyakan tentang dua orang ini, maka anak itu dapat memberitahu senior Xiao bahwa saya membunuh dua orang ini. Dia dengan mudah mengaku, tanpa penyembunyian sedikitpun. Omong kosong, Xiao Chen tampak menghina dan dengan sarkasme, jelas tidak mempercayainya. Dikatakan bahwa ada Raja Monster yang kuat di sisimu, Xiao Yu yang menunjukkan, di mana Raja Monster? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Monster tidak ada di sini. Xiao Yu yang berkata, Yang Kai, kamu juga bahan yang dapat diproduksi. Raja ini tidak ingin mempermalukanmu. Kamu memberitahu raja ini tentang keberadaan Raja Monster. Dan kemudian ikuti aku kembali ke Istana Jiwa Bintang. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, Xiao Senior berpikir bahwa Tan Junhao dan Wu Ming mati di tangan Raja Monster? Apakah ada kemungkinan lain? Yang Kai tertawa dan menggelengkan kepalanya terus-menerus, tanpa diduga tidak ada yang percaya kebenaran. Dia mengerang sebentar, dan berkata dengan ekspresi serius, Tan Junhao, sebagai tetua dari Istana Jiwa Bintang, mewakili Istana Jiwa Bintang dan Kaisar Agung, dan harus melindungi seniman bela diri South Terioti. Namun, di Flowing Shadow City, dia melawannya dan menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk mengendalikan banyak hal. Dia menginstruksikan tahap kaisar itu untuk menjadi musuh anak ini, dan ingin merebut harta dari anak itu. Anak itu marah dan membunuhnya, dan itu bisa saja terjadi. Dianggap sebagai membuka pintu untuk Istana Jiwa Bintang. Anak itu tidak meminta Kaisar Agung dan Istana Jiwa Bintang untuk berterima kasih.
Hanya saja jangan datang untuk mencari saya untuk membuat masalah. Tetapi senior Xiao ada di sini hari ini menghalangi jalan saya. Jika ini adalah sikap Istana Jiwa Bintang, maka anak itu sangat kecewa dengan Istana Jiwa Bintang. Star Soul Palace melakukan sesuatu. Kamu tidak bisa mengarahkan jarimu. Xiao Chen mendengus dingin. Xiao Yuyang mengangguk dan berkata, Istana Jiwa Bintangku pada dasarnya telah mengetahui apa yang terjadi. Tan Junhao tidak manusiawi. Menggertak dan merusak reputasi Istana Jiwa Bintang. Dan tidak sayang untuk mati. Jika kamu benar-benar membunuhnya, maka bintangku Istana Jiwa tidak akan mengatakan apa-apa. Kedua, jika dia mati di tangan Raja Monster, semuanya akan berbeda. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Yang Kai berkata dengan tidak sabar. Raja Monster tidak mengambil tindakan. Bukankah tahap Kaisar itu memberitahumu hal-hal ini? Xiao Yuyang berkata. Mereka melakukannya. Tetapi sulit untuk mempercayainya. Jadi kamu harus kembali ke Star Soul Palace bersamaku. Xiao berjanji bahwa tidak ada yang akan melawanmu. Selama kamu memberitahu Xiao di mana Monster King berada. Petik 2. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata. Permintaan senior Xiao. Maafkan aku karena tidak bisa setuju. Kamu tidak bisa mempercayaiku, Xiao Yuyang sedikit mengernyit. Yang Kai berkata. Saya dan senior Xiao bukan saudara. Bagaimana saya bisa mempercayai kamu? Jangan berbicara terlalu spekulatif. Ayah, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Biarkan anak ini menjatuhkannya. Xiao Chen sangat ingin bertarung untuk waktu yang lama. Dan akhirnya tidak bisa menahannya saat ini. Hanya nakal dan bugar. Dia bergegas menuju Yang Kai dan mendengus dingin. Kamu pikir kamu sangat hebat ketika kamu dipromosikan ke ranah kaisar. Hari ini aku akan membiarkan kamu melihat perbedaan antara kamu dan aku. Maksud kaisar meresap. Niat pedang menembus langit. Dan suara berderak tidak ada habisnya. Ekspresi Xiao Chen serius. Dan dia bergumam. Aroma serangan bulan. Gerakannya adalah gerakan pembunuh yang sangat kuat. Dan pedangnya indah, yang mempesona. Yang Kai tertawa keras. Itu yang akan saya katakan. Dalam postur aneh dengan satu tangan. Dia menepuk ke arah pusat kekuatan pedang dengan satu telapak tangan. Xiao Yuyang telah melihat putranya menggunakan gerakan pedang ini. Dan dia memiliki pujian rahasia. Tetapi tembakan Yang Kai mengubah ekspresinya. Sebagai ahli kaisar realem tingkat ketiga, penglihatan Xiao Yuyang tidak sebanding dengan bunga Xiao Chen yang tumbuh di rumah kaca. Dan dia dapat melihat bahwa Xiao Chen jelas bukan lawan Yang Kai secara sekilas. Terkejut di hatinya, Xiao Chen dan Yang Kai dipromosikan ke ranah kaisar hampir karena laut fragmen bintang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada banyak perbedaan dalam waktu, tetapi kekuatannya jauh. Chener mundur, Xiao Yuyang berteriak. Sangat disayangkan bahwa itu sudah terlambat. Sebuah telapak tangan keluar dari cahaya pedang. Dan cahaya pedang langsung layu. Dan bahkan niat pedang Xiao Chen sangat tidak teratur. Xiao Chen terkejut. Dan dengan cepat mundur dan mundur. Tetapi telapak tangan yang menghancurkan cahaya pedangnya sendiri benar-benar mengikuti seperti bayangan. Dan itu akan dicetak di dadanya segera setelah dia melihatnya. Pada saat kritis, angin kencang bertiup dari samping. Xiao Yuyang menyelamatkannya. Yang Kai melangkah sedikit. Dan sosoknya berhenti seketika dari gerakan ekstrim. Dan angin kencang terbang melewati ujung jarinya. Bergeser ke blok. Berhenti di antara Yang Kai dan Xiao Chen. Xiao Yuyang berkata dengan ekspresi serius. Yang Kai, aku tidak ingin menggertak yang kecil dengan hal-hal besar. Dan tidak ingin melakukan apapun denganmu. Mungkin kamu dapat bekerja sama satu atau dua? Yang Kai menyeringai, tidak. Xiao Yuyang menghela nafas ringan. Jika ini masalahnya, maka ini tersinggung. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangannya dan meraih Yang Kai. Di bawah genggaman itu, sepertinya seluruh dunia dipenjara, dan ada suara mendengung di kehampaan. Menghadapi tangkapan Xiao Yuyang, Yang Kai tidak menghindar, dan berkata dengan santai, Xiao Senior, kamu bukan anak kecil, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga anak itu dengan cara ini. Jika jalan mengarah satu sama lain, kita akan bertemu lagi. Prinsip luar angkasa berfluktuasi. Dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Hanya menyisakan bayangan di tempat. Xiao Yuyang meraih bayangan itu. Wajahnya sedikit berubah. Dan dia berteriak dengan suara rendah. Kemampuan ilahi luar angkasa. Memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Tidak ada jejak Yang Kai. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Ketika Divine Sense-nya dilepaskan, dia tidak bisa menangkap aura Yang Kai. Dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia menembak dirinya sendiri secara pribadi. Tetapi dia tidak bisa menghentikan Yang Kai. Aku takut tidak ada yang akan percaya. Awalnya, dia mengira kematian Tan Junhao dan Wu Ming disebabkan oleh tindakan Raja Monster.
Tetapi sekarang tampaknya ada jejak Yang Kai yang melakukannya. Dia memiliki kemampuan ilahi luar angkasa, yang pada awalnya merupakan sarana untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Belum lagi, intelijen juga menyebutkan bahwa anak ini memiliki pegunungan dan lonceng sungai Yuanding Kaisar Agung. Itu adalah harta yang luar biasa, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat lonceng pegunungan dan sungai. Memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Xiao Chen berdiri di sana dengan ekspresi putus asa. Tangannya yang besar memegang pedang panjangnya bergetar, dan wajahnya pucat dan jelek. Dikalahkan oleh Yang Kai dengan satu gerakan merupakan pukulan besar bagi Xiao Chen. Sebelum itu, dia selalu berpikir bahwa bahkan jika dia hanya dipromosikan ke Kaisar Realem, dia pasti tidak sebanding dengan kucing dan anjing itu. Dia adalah murid inti dari Star Soul Palace. Dia juga putra Xiao Yuyang, yang telah dilatih sejak kecil, dan merupakan elit Istana Jiwa Bintang. Di antara seniman bela diri dari tingkat yang sama, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, rasa superioritas sejak usia muda ini dihancurkan oleh Yang Kai, dan itu hampir tidak dapat diterima. Kemenangan atau kekalahan adalah masalah praktik umum. Daripada khawatir tentang keuntungan dan kerugian saat ini, lebih baik memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatanmu. Xiao Yuyang berkata dengan ringan. Xiao Chen terkejut, dan akhirnya pulih, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah telah mengajari anak itu." "Ayo pergi." Xiao Yuyang mengulurkan tangannya. "Kemana?" Xiao Chen bertanya. "Kuil Matahari Azure." Xiao Yuyang menjawab dan memimpin untuk terbang keluar. Dia berbaring di penyergapan di sini. Dan ketika dia bertemu Yang Kai, niat Yang Kai sudah jelas. Dia pergi ke kuil Azure Sun. Karena dia tidak bisa menghentikannya di sini, dia pergi ke kuil Azure Sun untuk menemukannya. Bagaimanapun, masalah ini harus ditutup. Siapa yang datang? Cepat berhenti. Tidak lama setelah terbang ke depan, dua sosok bergegas menuju satu sama lain. Dan pemimpin itu berteriak keras, menghalangi jalan Yang Kai. Yang Kai juga telah masuk dan keluar dari kuil Azure Sun berkali-kali, secara alami mengetahui aturannya, dan segera mengeluarkan token emas Azure Sun dan melemparkannya ke dua murid. Orang yang dipimpin menerima token. Ekspresinya berubah. Token emas Azure Sun? Token emas ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa murid inti di kuil. Meskipun mereka juga murid kuil Azure Sun, mereka jauh dari murid inti. Melihat Yang Kai lagi, dia bahkan tidak mengenalnya sama sekali, dan dia jelas bukan salah satu dari sedikit murid inti di kuil. Murid terkemuka segera berteriak dengan marah. "Dari mana pencuri kecil itu? Yang berani berpura-pura menjadi murid kuil saya? Dari mana kamu berasal?" Ketika mereka berbicara, keduanya segera memanggil artefak mereka. Aura mereka terkunci di Yang Kai, dan mereka siap melakukan apa saja kapan saja. Yang Kai adalah murid terdaftar dari kuil Azure Sun. Token emas juga diberikan kepadanya oleh Gao Sweating di kota Maplewood. Dia tidak memberitahu seluruh kuil. Begitu banyak murid kuil yang tidak mengenal Yang Kai sama sekali. Pada saat ini, mereka melihat orang asing memegang token emas dari murid inti. Mereka secara alami sangat waspada. Yang Kai berkata, "Token itu diberikan kepada saya oleh Penatua Gao. Kamu dapat bertanya kepada Penatua Gao atau Penatua lainnya dan mengatakan bahwa Yang Kai ada di sini. Dan mereka secara alami akan menjelaskannya kepada kamu." Yang Kai, murid terkemuka mengerutkan kening, mengedipkan mata pada murid junior di samping, dan mengangguk, "Tunggu sebentar." Dia mengeluarkan kompas komunikasi ketika dia berbicara, dan dia harus melaporkan masalah ini kepada manajemen senior. Setelah menunggu beberapa saat, kompas komunikasi bergetar, dan Divine Sense seniman bela diri terbenam di dalamnya, dan wajahnya tiba-tiba tampak aneh. Penatua mengirim pesan bahwa token ini benar, dan pria bernama Yang Kai juga adalah murid kuil. "Maaf, kakak senior tolong." Setelah perintah tetua, murid yang menjaga gunung secara alami tidak berani menghentikannya, dan segera membalikkan tubuhnya ke samping. Kata Elder Gao, "Biarkan kamu pergi ke Myriad Science Peak untuk menemukannya sendiri." Yang Kai mengangguk, menarik token emas, dan ketika dia melewati kedua muridnya, dia tiba-tiba menasihati, "Benar, akan ada dua orang lagi yang datang nanti, dan pikirkan cara untuk menghentikan mereka untuk sementara waktu." Iya, kedua murid itu tidak tahu yang sebenarnya dan langsung setuju. The Myriad Science Peak adalah salah satu puncak utama dari Azure Sun Temple. Yang Kai terbang ke langit dengan mudah, dan dari kejauhan dia melihat sosok putih berdiri di depan aula utama, melihat ke sini. Sosok itu seperti teratai putih, putih dan tanpa cacat, dan gaun yang pas adalah garis halus dari lekukan yang indah, dan ada sosok kecil lain yang berdiri di sampingnya. Dari kejauhan, Yang Kai menunjukkan senyum dan menyapa.
Sebelum mencapai depan, sosok putih tiba-tiba mengangkat tangan kosong, dan cermin bundar yang tampak seperti matahari tiba-tiba muncul di belakang kepalanya, seperti matahari yang terik, dan suhu di udara tiba-tiba naik. Artefak Kaisar, cermin matahari bersemangat. Beberapa sinar cahaya yang sangat panas meledak dari cermin, berubah menjadi busur yang indah, dan meledak di depan Yang Kai dalam sekejap. Yang Kai terkejut. Jutaan pedang dipanggil, dan teknik pedang pertahanan mengambil keuntungan dari tren dan berubah menjadi penjaga pedang di depannya. Ci. Cahaya terik diblokir oleh penjaga pedang. Tidak dapat maju, tetapi Yang Kai terpaksa mundur lagi dan lagi. Setelah sinar cahaya diselesaikan, sosok di depannya melintas, dan Gao Sweating muncul di depannya tiba-tiba, mengulurkan tangan batu giok, mengepalkan tinju, meluruskan jari tengah, dan menjentikkan ke kepala Yang Kai. Yang Kai tidak berani bersembunyi. Dia hanya mengambilnya. Kepalanya terbentur, dan seluruh tubuhnya jatuh pendek. Penatua Gao, Yang Kai merasa sedih di tempat dia dipukul. Gao Sweating mendengus dingin di hidungnya, menyipitkan mata pada Yang Kai dan berkata, sayapnya keras. Kamu berani melawan balik denganku? Bagaimana bisa? Yang Kai tampak bersalah. Reaksi naluriah. Apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Gao Sweating bertanya. Yang Kai tersenyum dan berkata, saya sudah lama tidak kembali, jadi Penatua khawatir. Gao Sweating bersenandung. Tidak apa-apa jika kamu tidak kembali. Setelah menyebabkan masalah besar dan menghadapi bahaya yang begitu besar, mengapa kamu tidak meminta bantuan dari kuil? Apakah kamu pikir kuil itu orang luar atau kamu adalah orang luar? Yang Kai segera mengerti bahwa dia mengacu pada istana jiwa bintang, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat, dan dia tertawa. Jangan tersenyum padaku, berguling. Gao Sweating mengulurkan tangannya, meraih salah satu telinga Yang Kai, dan meraihnya untuk terbang ke puncak Myriad Sains. Sakit, Yang Kai memiringkan kepalanya, memegang jutaan pedang di tangannya, dan dipimpin oleh Gao Sweating. Bahkan menghadapi Kaisar Agung dan Roh Suci, dia bisa berdiri tegak. Tetapi pada saat ini dia tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya merasa telinganya akan robek, memohon belas kasihan dengan keras, tanpa syarat sama sekali. Titik. Setelah terbang langsung ke puncak Myriad Sains, Gao Sweating melepaskan dan menamparkan kepala Yang Kai di belakang. Yang Kai terhuyung-huyung, tidak berani berbicara. Dia mendongak dan melihat Wen Zishan, dan dengan cepat melangkah maju. Tuan Istana Wen, kamu terlalu beruntung. Mulut Wen Zishan berkedut, menatap ke langit, menutup telinga, dan dengan ramah menyampaikan kepada Yang Kai. Sweating kecil sangat marah. Kamu dapat membiarkan dia menghilangkan amarahnya sebelum berbicara. Jika tidak, Tuan Istana tidak akan berani melakukannya. Berbicara dengan kamu. Wajah Yang Kai menjadi hitam dan memberikan tatapan menghina. Memalingkan kepalanya untuk melihat orang-orang di sebelahnya. Apakah itu wakil Tuan Istana Qiyuran? Atau Penatua Chen Qian? Dirong? Dan Yukun? Mereka semua memalingkan muka seolah-olah mereka tidak melihatnya. Hanya Gao Sweating yang menatapnya dengan dingin. Matanya seperti pedang tajam. Seolah-olah dia akan menusuk Yang Kai dan membuatnya berlubang. Yang Kai berjalan ke Gao Sweating dengan jujur, menurunkan alisnya dan berkata, Penatua Gao, murid salah. Tolong minta tetua Gao untuk menghukumnya. Gao Sweating berkata dengan acuh tak acuh. Ada apa denganmu? Mengapa tetua ini menghukummu? Ngomong-ngomong, aku masih ingin berterima kasih padamu. Jika kamu tidak menyelamatkanku terakhir kali, aku khawatir tetua ini tidak akan bisa untuk keluar dengan selamat. Setelah berbicara, dia benar-benar membungkuk pada Yang Kai. Yang Kai terkejut, dan buru-buru membalikkan tubuhnya ke samping. Gao Sweating menyesuaikan arahnya, dan itu adalah upacara lain. Yang Kai menangis dan berkata, Penatua Gao, apa yang kamu inginkan? Aku berjanji itu tidak akan berhasil. Gao Sweating segera mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan mata panas. Kamu telah mengatakan ini, dan Penatua seharusnya tidak mempermalukanmu. Kamu hanya perlu berjanji padaku satu hal, dan Penatua akan melewatimu kali ini. Petik 2. Katakan, mata Yang Kai berbinar. Jadilah Penatua kuil. Mendengar ini, wajah Yang Kai serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Gao, masalah ini. Apakah kamu berani menolak? Tangan Gao Sweating memancarkan cahaya dingin, dan pedang segera menekan leher Yang Kai, menggertakkan giginya dan berkata, Penatua telah berbicara. Saya menantang kamu untuk mencoba menolak.